Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali kisah Nabi Allah Nuh di kitab Bada'i'udz Zuhur halaman 61, dimulai dari ibarat wa minan nawadiril gharibah. Dan sebahagian daripada cerita yang mengherankan, yaitu cerita dari asal Nabi ketika terjadi banjir tufan, bahawa ada seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil, dan semasa itu tidak ada anak kecil kecuali anak kecil itu. Ketika air telah naik, ia menggendong anak itu di pundaknya. Kemudian dia berenang dan berlari dan naik ke atas gunung agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari banjir tufan. Ketika air bertambah naik, ia menaruh anaknya di pundaknya. Dan ketika air sudah sampai di mulut wanita tadi, maka ia menyungging anaknya lebih tinggi dari kepalanya. Dan ketika air telah menenggelamkannya, maka ia menaruh anaknya itu di bawah kakinya, dan berpijaklah ia pada anaknya itu, agar ia bisa bernafas dan bisa selamat dari banjir. Setelah itu tenggelamlah keduanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, umpama aku mengasihi salah satu kaummu yang durhaka, maka aku akan menyelamatkan wanita itu beserta anaknya. Dan kejadian ini sebagai contoh, dikatakan kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya di bawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan, dengan maksud sebagai iktibar, sebagai tamsilan, bagaikan manusia menaruh anaknya di bawah telapak kaki. Al-Kasai berkata, kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya di bawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan. Mengenai masa banjir di bumi, para ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama berpendapat banjir itu mengenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebahagian ulama lagi berpendapat bahawa banjir itu mengenangi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Setelah itu Allah memberi wahyu kepada bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumil zalimin. Quran surat Hud ayat 44. Wahai bumi, telanlah airmu, dan hai langit berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Dan diceritakan bahawa bukit Jud itu adalah bukit yang letaknya berdekatan dengan tanah Musal, dan perahu berlabuh di bukit itu. Imam Sa'labi berkata, perahu itu berlabuh pada hari Ashura, yaitu tanggal 10 daripada bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dan Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Diceritakan bahawa para hewan, burung-burung, hewan ternak ataupun hewan liar, mereka semua juga ikut melakukan puasa. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan semua bekal yang dibawanya, kemudian mengelompokkannya menjadi 7 golongan, iaitu pala, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gandum, jagung dan padi. Lalu dicampur dan dimasak jadi satu, maka jadikah campuran polowiju, bubur syura, jadi kesukaan Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh membuka pintu-pintu perahu, dan kemudian Nabi Nuh melihat matahari dan awan.
serta tampaklah busur-busur yang berwarna-warni. Pelangi itu tidak pernah nampak sebelumnya kecuali pada hari itu, iaitu di tanggal 10 Asyura. Dan pelangi itu sebagai tanda bahawa air semakin surut. Ketika Nabi Nuh melihat matahari serta pelangi, maka Nabi Nuh mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian semua penumpang yang ada di dalam perahu itu ikut mengumandangkan takbir. Ketika itu para penumpang tidak bisa melihat matahari itu dengan mata telanjang. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Nuh tentang apa yang telah menimpa mereka. Mereka berkata, mata-mata kami tidak bisa menghadapi sinar matahari. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk bercelak dengan celak Hajar Ismit, agar mereka bisa kuat melihat sinar matahari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, maka orang itu tidak akan buta pada tahun itu. Kemudian ketika Nabi Nuh telah membuka semua pintu perahu, maka sinar matahari bisa masuk ke dalam perahu itu, sehingga para burung bisa mengepakkan sayapnya, dan semua haiwan dan pohon-pohon bisa menggerak-gerakkan tubuhnya. Dan ketika Auj bin Anuf mengetahui bahawa perahu itu telah berlabuh, maka langsung pergilah ia meninggalkan perahu itu, dan berenanglah ia ke dalam air sesuka hatinya. Imam Al-Kasai berkata, setelah banjir melanda selama 150 hari, ketika banjir itu surut, yang terlihat pertama kali setelah banjir dari golongan gunung-gunung adalah Gunung Abi Qubis yang berada di Kaabah. Sehingga terlihatlah tempat Kaabah yang memiliki tanah berwarna merah. Tak ada desa yang terselamatkan. Yang selamat hanya desa Naharwandi. Desa ini ditemukan di bawah air utuh seperti semula, tidak ada yang hancur sama sekali. Begitu juga desa Al-Barabi yang telah disampaikan di kesempatan sebelumnya, yang letaknya di daerah Tanah Su'aib. Konon desa ini yang membangun kota ini adalah Hurmuz I, yang mana di dalam bangunan itu Hurmuz telah meletakkan berbagai ilmu perbintangan, ilmu kesaktian. Bangunan ini ditemukan dalam keadaan utuh. Kemudian Nabi Nuh ingin mengetahui perkembangan yang ada di bumi. Sudah surutkah apa belum? Maka dari itu beliau mengutus seekor burung elang untuk memberikan kabar tentang bumi. Dan ketika itu elang pun pergi. Ia melihat bangkai di tengah perjalanan, sehingga ia malah memakan bangkai tersebut dan lupa ia terhadap tugas yang sedang diembannya. Ketika Nabi Nuh menunggunya selama 7 hari, setelah itu Nabi Nuh memanggilnya, lalu elang berjalan dengan kecerobohan dan tak bisa menetap pada satu tempat. Setelah itu Nabi Nuh berkata kepada burung-burung yang lain, siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kabar kepadaku tentang keadaan air di muka bumi dan tak melakukan seperti apa yang dilakukan elang? Setelah itu burung merpati menjawab, wahai Nabi Allah, sesungguhnya sayalah yang akan membawakan kabar itu kepadamu, wahai Nabi Allah. Maka terbanglah merpati itu. Ia kembali dengan membawa daun hijau di paruhnya. Ketika melihat daun itu, Nabi Nuh berkata, sesungguhnya daun ini adalah sebahagian daripada daun pepohonan zaitun. Dan setelah beliau melihat daun itu, barulah Nabi Allah Nuh mengetahui bahawa banjir itu belum surut. Setelah itu Nabi Nuh menunggu beberapa hari lagi. Kemudian beliau menyuruh burung-burung merpati itu lagi. Seketika itu juga ia langsung terbang, dan setelah kembali dengan kakinya itu penuh dengan lumpur yang berwarna merah. Penyebabnya adalah karena
yang pertama terlihat di bumi adalah tempatnya Kaabah. Maka jadilah merah tanah tersebut dan berhinggaplah burung merpati itu di sana, yang kemudian dioles-oleskanlah tanah merah itu pada kedua kakinya. Nabi Allah Nuh mendoakan terhadap merpati yang telah membantunya dengan ungkapan Nabi Allah Nuh. Ia berkata, Allahumma ja'al himama abrakat tuyur wa akthara min naslihi wa habibhu linnas. Nabi Allah Nuh mendoakan, ya Allah, jadikanlah burung merpati ini menjadi burung yang terbarakah, dan perbanyakkanlah keturunan-keturunannya, dan jadikanlah ia menjadi binatang atau burung yang disukai oleh banyak orang. Inilah yang kemudian yang menjadi sebagai referensi bahawa salah satu faedah daripada burung merpati di suatu tempat untuk menjauhi daripada berbagai macam penyakit sihir, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang obat. Perahu itu berada di atas gunung selama 40 hari sehingga bumi menjadi kering, dan tumbuhlah rumput-rumput di sekitar perahu itu. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Allah Nuh. Allah berfirman dalam Quran surat Hud di ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nuh, bid bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Wahai Nabi Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin daripada orang-orang yang bersamamu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk melepaskan dan membebaskan semua yang ada di dalam perahu itu, sebagaimana kembali seperti sedia kalanya. Setelah itu Allah memperlihatkan siang malam, menerbitkan matahari, bulan dan bintang seperti sedia kala. Kemudian Allah menurunkan hujan kerahmatan dan menggulung air banjir tufan sehingga menjadi air segar. Maka bergembiralah hati Nabi Allah Nuh dan merasa bahagia dengan ridha Allah. Dan diceritakan ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, maka Nabi Nuh mendapati bumi ini menjadi serba putih. Lantas heranlah Nabi Allah Nuh. Maka datanglah malaikat Jibril dan bertanya, wahai Nuh, apakah kamu tahu apa sebenarnya putih-putih yang kamu lihat ini? Lalu Nabi Nuh menjawab, apakah ini? Malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya warna putih-putih itu adalah tulang belulang dari kaummu. Setelah Nabi Allah Nuh mengetahuinya, kemudian mendengarlah ia atas suara yang kerincing-kerincing. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, apakah kamu tahu suara apa itu, wahai Nabi Allah Nuh? Nabi Allah balik bertanya. Dia bertanya kepada Jibril, suara apakah itu, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, sesungguhnya ini adalah suara rantai-rantai yang digunakan untuk menyeret kaummu ke neraka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Quran surat Nuh di ayat 25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat pertolongan selain daripada Allah. Dan diceritakan bahawa ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, ia bersama 80 manusia. Setelah itu Nabi Nuh membangun sebuah desa dan meramaikannya. Dan desa itu diberi nama dengan nama Thamanin. Dan desa ini adalah desa pertama kali yang dibangun di permukaan bumi setelah terjadi banjir tufan.
Maka ketika 80 orang itu sudah menempati desa itu, maka Allah menurunkan kerusakan dengan membinasakan 80 orang itu secara bersamaan, dan tidak tersisa satu pun kecuali Nabi Nuh dan anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, Yafus dan menantu-menantunya Nabi Allah Nuh, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 77, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ, dan kami jadikan akan anak cucunya Nabi Allah Nuh, mereka itu melanjutkan keturunannya. Dan semua alam ini adalah dari Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah manusia yang kedua setelah Nabi Allah Adam, atau digelar dengan Abul Bashar Thani. Dan Wahab bin Munabbih berkata, awal terjadi banjir taufan adalah bulan Ra'jah sampai akhir bulan Zulhijjah, artinya 6 bulan. Imam Mash'ar menjelaskan bahawa di antara jarak taufan Nabi Allah Nuh dan taubatnya Nabi Allah Adam adalah 2240 tahun, sedangkan jarak antara taufan Nabi Allah Nuh dengan hijrahnya Nabi Muhammad adalah 3774 tahun. Dan ini setengah daripada beberapa faedah yang halus-halus. Berkata Imam Sa'labi, ketika Nabi Nuh sudah menetap, maka Allah memberikan wahyu kepadanya agar dia menanam beberapa pohon. Maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menanam pohon-pohon itu. Dan pohon pertama kali yang ditanam adalah pohon jati. Setelah itu Nabi Nuh ingin menanam pohon anggur, tapi beliau tidak menemukan pohon anggur. Maka Nabi Nuh bertanya kepada putranya yang bernama Sam, "Wahai putraku, apakah kamu mengambil pohon anggur?" Sang putra menjawab, "Saya tidak tahu, wahai ayah." Setelah kejadian itu, maka turunlah malaikat Jibril dan ia berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya pohon anggur itu telah dicuri iblis." Setelah itu Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Kembalikanlah kepadaku pohon anggur yang telah kau curi." Iblis menjawab, "Aku tidak akan mengembalikan pohon anggur itu sehingga kau membaginya denganku." Nabi Nuh menjawab, "Baiklah, kamu nanti akan mendapat 1/3 bahagian." Setelah iblis mendengar keputusan Nabi Allah Nuh, maka iblis menolaknya. Dan kemudian Nabi Nuh menawarkannya menjadi 2/3 bahagian. Maka setujulah si iblis. Berkata Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya yang bernama Hayatul Hayawan, ketika iblis menanam pohon anggur, pertama kali menanam, iblis menyembelih burung merak dan menyiramkan darahnya pada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu pada pohon anggur. Setelah daunnya tumbuh, maka iblis menyembelih monyet dan menyiramkan darahnya kepada pohon itu, sehingga terseraplah darah monyet. Dan ketika berbuah muda, maka iblis menyembelih harimau, maka terseraplah darah harimau di pohon anggur. Kemudian ketika buah pohon anggur telah besar-besar, maka iblis menyembelih babi dan mengalirkan darahnya, menyiramkan darah babi di pohon anggur, maka menyeraplah pohon anggur terhadap darah-darah babi. Oleh karena itulah, barang siapa yang meminum khamar yang khamar itu dibuat daripada anggur, maka ia tidak akan terlepas daripada sifat 4 hayawan itu. Orang yang meminum anggur pertama kali minum akan bergerak-gerak tubuhnya seperti burung merak. Setelah minum, maka dia akan berjalanan sempoyongan menari-nari sendiri seperti monyet. Setelah parah, maka dia berteriak-teriak seperti harimau.
Dan ketika benar-benar sudah parah, maka ia akan merasa ngantuk dan ingin tidur layaknya seekor babi. Dan empat sifat ini tak lepas terhadap orang yang meminum minuman keras. Imam Al-Kasai berkata bahawa perintis yang pertama sekali yang memeras anggur untuk menjadi arak adalah iblis. Dan iblis adalah yang pertama kali yang membuat gendang, seruling dan alat-alat musik.